Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, warga Jakarta Utara kini bisa menabung sampah melalui ATM sampah keliling. Warga bisa mendapatkan uang Rp10 untuk setiap satu buah sampah anorganik yang mereka tabung. Inilah ATM sampah yang digagas oleh Bank Sampah Induk Montres, Jakarta Utara. ATM sampah ini merupakan hasil kolaborasi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dengan perusahaan rintisan pengelolaan sampah bernama Montres. Sampah anorganik yang bisa ditabung di mesin ATM ini antara lain botol plastik hingga kemasan makanan dan minuman. ATM sampah ini nantinya akan ditempatkan di ruang-ruang publik seperti tempat ibadah, perkantoran, dan taman. Jika warga menabung satu buah sampah anorganik, warga akan mendapatkan insentif senilai Rp10. Pengoperasiannya pun cukup mudah. Warga cukup memindai barcode yang tertera pada sampah kemasan dan ATM sampah keliling. Untuk bisa menabung sampah, warga hanya perlu mengunduh aplikasi Mountcare secara gratis melalui layanan Play Store dan App Store di ponsel pintar. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa ATM sampah keliling dan bagaimana mekanismenya, kita akan berdiskusi langsung bersama Bapak Gideon Wijaya Ketaren selaku Direktur Bank Sampah Induk Montres, Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Gideon, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Andrew, kabar Baik, baik. baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai ATM sampah ini Pak. Ini dapat ide dari mana Pak atau bagaimana awal mula mendirikan sistem ini? Jadi idenya awalnya adalah bahwa 2 tahun di awal kita berdiri, kita mencoba menggali aspirasi atau kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat selama ini secara konvensional sudah banyak mendirikan bank sampah, tetapi persoalannya biasanya aktivitasnya di hari Sabtu saat tidak beraktivitas kantor. Jadi hanya bersifat sosial, ya, sehingga masyarakat di rumah selama seminggu mengumpuli sampahnya dan ternyata tidak semuanya yang merespon positif karena menganggap rumah dengan space kecil kenapa menjadi banyak tumpukan sampah sehingga banyak menimbulkan nyamuk atau bau atau segala macam sehingga mereka mengurangi aktivitas mereka untuk menabung di rumah. Sehingga kami berinisiatif meluncurkan mobil ATM sampah ini agar setiap hari masyarakat yang beraktivitas bisa lebih simpel, sederhana dan tidak perlu mengumpul banyak-banyak sampah di rumah, tapi bisa per item toh hasilnya tetap sama. Mungkin itu yang menjadi ide dari kami ini. Terima kasih. Baik. Jadi ini setiap hari ada mobil yang berkeliling seperti jemput bola ya sistemnya ya ke tiap-tiap rumah untuk mengambil sampah. Kemudian bagaimana mekanisme atau prosesnya sehingga bisa dicairkan menjadi sejumlah uang, Pak Gideon? Jadi di aplikasi kami ini kan sederhana. Ketika ada satu botol sampah atau bekas packaging minuman, makanan, sampo atau apapun, termasuk yang multilayer plastik, kalau misalnya digabungkan menjadi satu dalam satu botol menjadi eco-brick, juga bisa mendapatkan nilai atau poinnya. Ketika saldo bertambah dengan nominal minimal 10.000 pun, itu bisa dicairkan, bisa dengan cara menukarkan dengan pulsa atau membeli jenis-jenis layanan lainnya. Tetapi bisa juga dicairkan secara tunai jika memiliki akun Jack One Mobile. Jadi tinggal ditransfer ke Jack One Mobile atau nanti juga ke GoPay atau OVO, bisa ditransfer nilainya langsung ke saldo mereka di sana. Itu aja Pak, sederhana. Oke, baik. Ini menarik ya karena dengan kita mengelola sampah dengan bijak gitu ya, bisa memilah, kemudian bisa disetor dan bisa menjadi rupiah. Lalu kegiatan seperti ini atau sistem seperti ini sudah dijalankan di daerah mana saja Pak? Karena ini luar biasa sekali sehingga perlu disebarluaskan nih.
Ini kita baru memulainya di Jakarta Utara karena ide kita awalnya kita coba tawarkan ke beberapa wilayah, yang merespon adalah Jakarta Utara. Lalu Jakarta Utara sesuai dengan jumlah kecamatannya, maka kita menyiapkan 6 unit mobil ATM sampah untuk setiap satu kecamatan. Tetapi ke depannya nanti supaya lebih efisien, efektif, memang kita akan masuk ke perumahan-perumahan yang ada di areal Jakarta Utara dengan seizinnya tiap-tiap kecamatan. Kita lagi meeting dengan tingkat kecamatan dan kelurahan agar kita diberi waktu dan ruang untuk bisa mentransformasikan ide-ide kita ini, sosialisasi ke masyarakat bahwa memilah sampah itu bukan beban lagi, tetapi bisa mendapatkan insentif. Sehingga kami berharap ada animo yang luar biasa dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka menjaga lingkungan kita ini supaya bersih dan bebas dari sampah. Ini bisa menjadi sebuah stimulan juga ya agar masyarakat luas bisa lebih aware lagi untuk menjaga lingkungan. Lalu bagaimana Pak respon masyarakat yang sudah mengikuti program ini dan mendapatkan sendiri nih rupiah atau keuntungan dari menukar sampah yang dia berikan gitu dari rumah? Animo cukup tinggi sehingga sekarang ini kita sudah mendapatkan jadwal juga yang padat dari warga-warga di perumahan untuk kita bisa mensosialisasikan di tingkat RT RW mereka, bahkan ada yang berinisiatif langsung juga membentuk bank-bank sampah baru. Jadi bank-bank sampah yang dulu kan konsepnya sangat konvensional, sehingga dengan sekarang ternyata mereka tidak perlu mencari tempat atau bangunan untuk mengumpulkan sampah-sampahnya, cukup berkoordinasi dengan Montras ketika mereka membuat jadwal untuk mereka berkumpul mengumpulkan sampah-sampah dari kawasan perumahannya, sehingga setiap hari juga bisa diangkut oleh Montras. Ini animonya cukup luar biasa dan masyarakat Jakarta Utara mulai sekarang merasa mendapatkan perhatian khusus dan lebih, sehingga kendala-kendala yang dihadapi selama ini beraktivitas mengumpulkan atau mengkolek sampah, memilah sampah, pelan-pelan bisa kita atasi. Itu harapan kami, Pak. Baik, tadi saya lihat di tayangan ada beberapa warga yang men-scan ya aplikasi tersebut di dalam handphone supaya bisa ditukarkan oleh sejumlah uang. Lah, pertanyaannya bagaimana jika masyarakat yang ingin menukarkan sampahnya namun tidak memiliki gawai gitu, apakah tetap bisa mendapatkan sejumlah uang atau seperti apa? Jadi yang kami sediakan saat ini memang masih dalam bentuk digital menggunakan aplikasi. Tetapi harapan kami ke depannya, inilah yang kami sosialisasikan ke tingkat warga, RT RW, supaya bank-bank sampah yang ada di tingkat RT RW itu bisa aktif kembali, dan masyarakat tidak punya gawai bisa mereka respon, sehingga mereka yang membeli atau mengumpulkannya dengan sistem masih tradisional, misalnya dengan kartu anggota dan segala macam untuk menabung dari bank sampah tingkat RT RW. Inilah kami akan mengumpulkannya, Pak. Kami akan membayarnya, membelinya, sehingga paling tidak menambah animo masyarakat. Itu yang kami harapkan, karena selama ini biasanya persoalannya adalah tidak ada yang setiap hari mengangkut sampah mereka, sehingga aktivitas mereka di bank sampah itu yang menjadi persoalan bagi mereka, rumit karena harus mencari ruang tempat yang bebas dari hujan segala macam, sehingga menampung sampah itu menjadi persoalan bagi bank-bank sampah konvensional. Tapi dengan adanya Montras, tinggal WhatsApp ke customer service, dijadwalkan setiap minggu berapa kali dijemput, maka kami akan hadir di sana untuk berkolaborasi dengan mereka mengatasi persoalan di tingkat RT RW mereka. Begitu, Pak. Baik, kita harapkan dengan adanya program dari Montres ini bisa menjadi pemantik ya atau pemicu, menjadi stimulan bagi masyarakat luas agar bisa lebih aware lagi, bisa peduli lagi dengan lingkungannya sehingga bisa menciptakan lingkungan yang asri, lestari, dan bukan hanya itu juga, namun juga bisa mendatangkan nilai-nilai ekonomi bagi kita semua ya Pak, dengan sejumlah uang yang tadi sudah diberikan dari Montres ini. Terima kasih Pak Gideon telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.
Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.